Om Swastiastu, Ida Nabe. Ida Nabe, ini kita para siswa ini ingin bertanya terkait dengan ngaben. Sebenarnya ngaben itu yang langsung itu tahapannya bagaimana ya, Dersi? Atau kata lain ngaben ngelanus gitu ya? Ya, ngaben lanus. Iya, baiklah. Nah, Kawati sareng guru mangku yang sempat hadir di ruangan ini terkait pertanyaan tadi tentang ngaben yang langsung selesai, itu sering disebut dengan ngaben ngelanus. Itu bahasa adat di Bali gitu. Khusus di perantauan di Lampung yang sering melaksanakan ngaben ngelanus itu. Nah, adapun ngaben ngelanus itu biasanya sering digunakan ngaben yang terkecil, namanya ngaben nyuas tegeni, itu yang sering ngelanus. Walaupun tidak ngelanus, dia sampai nganyut, itu yang standarnya ya, dia sampai nganyut. Nah, adapun ngaben ngelanus itu tetap ada 3 tahapan pelaksanaannya. Nah, ini ya 3 tahapan. Tahap pertama adalah bagaimana ngaben itu adalah asal kata dari ngabuin atau memperabukan jenazah atau sawu itu sendiri, yang terdiri dari taulan atau panse mahabuta, itu yang diabukan dengan cepat sampai nganyut. Nah, itu namanya ngaben. Tentu pelaksanaan ngaben itu sudah dilengkapi dengan upakara yang sesuai dengan ngaben itu. Seperti upakara inti, ada patukon, pisang jati, panjang hilang, nasi angkep, bubur kirate, peras jalan, seg-seg, damar kurung, dan lain sebagainya. Kemudian dilengkapi dengan tirta pengentas, pemuput, sulinggi, kemudian tirta penembak, tirta pengelukatan, pembersihan, tirta dius kamaligi, dan tirta petunas yang lainnya. Nah, itu sarananya. Dilengkapi juga dengan kajang kawitan atau kajang gede, kajang sari. Selengkapnya minimal itu rangkap 5 ya. Nah, itu tikahin ngaben sampai nganyut selesai. Kemudian tahapan yang kedua adalah kemudian ngulapin atau ngangkit suk semani sarire. Nah, ini kalau yang tadi adalah proses setulus sarire, badan kasar sampai nganyut, disebut ngaben setulus sarire. Sekarang disebut dengan ngat maudana dan ngurorasin, atau ngurorasin kemudian ngat maudana. Bahasa ngaben ya. Nah, ini tahapan kedua, di mana tahapan kedua ini adalah memproses, membersihkan dan menyucikan semua sarire tadi atau roh atau badan halusnya. Makanya diulapin dalam bentuk daksina linggih atau rantasan putih kuning boleh. Kemudian dilinggihkan di sekah pengerorasan. Sebelum diadakan ngat maudana, diadakan pengerorasan. Pengerorasan itu adalah penyimbang alam, menyucikan alam, lingkungan atau perumahan itu sendiri. Ya, terdiri dari serana mecaru, memperasite, melis, melukat membersih, kemudian mempedudusan minimal alit, kemudian catur alit atau catur sari boleh. Nah, itulah proses ngerorasin. Kemudian baru melaksanakan penyucian sekah atau atma wedana itu, disucikan, kemudian mepetik dan lain sebagainya, tarpana, saji tarpana, kemudian di kunapo bisike dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai itu barulah diadakan natap saji tarpana raris pemuspan. Diadakan pengesengan sekah atma wedana itu. Seperti itu. Nah, setelah digeseng jadi abu ya, baru diuyeg, disaup dan diuyeg, kemudian dimasukkan ke sekah puspa yang ada lunga gadingnya. Nah, baru masuk ke sekah puspa, dihiasi sedemikian rupa, lalu kemudian munggah ring madil. Madil berarti ada joli atau jempana kecil yang warnanya kuning mas-mas. Itu artinya sudah di pertengahan perjalanan, namanya munggah ring madil, pertengahan perjalanan sang roh. Nah, setelah itu langsung ngirim ke segara, ngirim yang kedua kali tentunya ya, lanjut yang kedua kali. Nah, kemudian setelah sudah dianyut dengan perkara sesuai kemampuan di situ ya, lalu ada namanya ngulapin di segara. Nah, itu yang saya pernah baca dalam sastra pengabenan, diulapin di segara, kemudian diangkit, masuklah ke daksina linggih. Dari daksina linggih itulah dituntun ya. Kalau memang itu langsung dilaksanakan acara penilopatian, langsung di perempatan dulu.
Di situ ada acara Nilopati di Perempatan Agung. Biasanya dipuput oleh Sulinggi. Nah, acara Nilopati sedemikian rupa, ada penebusan dosa sekali dan lain sebagainya, ada penyucian, kemudian itu lalu digeseng, kemudian diulapin lagi, kemudian raris majarajar dan meligil. Nah, itu prosesnya. Kalau di Bali ya ke Pura Besar, ke Besaki, ke Pura Batur, Lempuyang dan lain sebagainya. Kalau kita di perantauan ini ya mungkin di Pura Jagatnata Wailuni atau Pura Jagatnata yang lain yang ada di Lampung, termasuk Pura Segara, Garuda Hitam. Nah, itu ke sana menjarajar. Setelah itu barulah kita tidak mampu ke Pura Jagatnata yang lain, raris kita ngayeng di perempatan. Ya, ngayeng majarajar di pura-pura yang lain di perempatan. Dengan perkara disiapkan sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan. Nah, setelah itu baru ke Kayangan 3. Majarajar ke Kayangan 3, Kayangan Pusa, Desa Dalam dan lain sebagainya. Kemudian baru ngelinggihan atau ngunggahin ring Merajan. Merajan yang mana kira-kira layak untuk kita ngunggahin atau melinggihin. Nah, Merajan yang kalau bisa sudah mau plaspas, sudah mau pedagingan dan lain-lain. Nah, Merajan yang layak lagi itu Merajan gede. Boleh di Merajan Sabtulingga, Pancalingga boleh, di Trilingga boleh, di Suang-Suang boleh. Nah, tapi yang lebih bagus di Merajan Sabtulingga karena pesematonan Pancalingga dan Trilingga itu sama-sama nanti sembahyang di sana, sehingga akan lebih banyak doanya di sana. Itu ibaratnya pesawat yang lebih besar lah untuk menerbangkan sang roh menunggal atau mengembalikan ke awal, ke asalnya, ke desanya biasa, menunggal ke Brahman, itulah kira-kira. Nah, itu ada banyak perbedaan ya. Kita maklumi perbedaan itu kan keindahan gitu ya. Mungkin tujuannya sama sebenarnya, mungkin kemungkinan juga ada salah penafsiran dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut ide Resi, ide Pandita itu sane lanang di sebelah kanan rong 3, sane istri di sebelah kiri rong 3. Nah, di tengah itu terderag atau penyenang, simbol linggih ide Betara Iswara atau Siwa atau Tuhan itu sendiri. Nah, setelah itu selesai linggihan, tata bang badan sami saat makai sampun melinggih di tempat masing-masing, raris itu ditunggalkan lagi. Apakah di hari itu langsung ditunggalin, apakah di 3 harinya ada acara nunggalin atau munggahin nyatuang ring penyenang, ring tengah. Kurang lebih seperti itu acara ngaben melanus atau ngaben selesai dengan singkat dan juga acara penilopatian. Lebih seperti itu yang sudah berjalan. Ada lagi kira-kira yang ditanyakan? Mungkin dari awal tadi sudah dijelaskan ya, dari pembersihan sampai ke ngunggahin gitu. Saya pikir kalau ada yang bertanya mungkin Jero Mangku ada nggak yang tanyakan? Nah, sampun ya, jelas ya? Jelas Jero? Oke, jelas semua. Astungkare dapat pencerahan kita Ide Nabe hari ini, kita tidak sia-sia mendapatkan ilmu tentang pengabenan dari awal sampai ngunggahin yang kita sebut ngelanus Ide Nabe nggih. Nggih, matur semua Ide Nabe, itu saja dari kami. Ampura nunas undur diri. Semua Om Swastiastu.